Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Farihin tentunya di SCF Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan buat video penyebab motor smash. Ini kan headnya smash. Motor smash itu ngelidik di bagian head ini ya, di kepala silindernya ini. Nah, penyebabnya itu apa saja? Oke ya. Sebelum menemukan penyakitnya, kita harus ketahui penyebabnya itu apa saja. Satu, klep longgar. Kedua, timlar atau rocker arm itu sudah aus. Ketiga, noken as, baret atau aus. Keempat, piston aus. Kelima, buring aus. Keenam, ringser aus. Kemudian apalagi? Ketujuh, klep aus. Ke-8 itu bos klep aus, teman-teman. Oke, dari ke-8 tadi atau 8 komponen tadi kita cari ya satu persatu. Kalau sudah dibongkar kayak gini, ini tekniknya bongkar semuanya, kemudian analisa ya. Kita analisa. Ini sudah dibongkar semua. Kita dari buringannya. Oke, walaupun baret ini menimbulkan ngebul, mengakibatkan motornya ngebul, bukan mengakibatkan motor ngelidik, teman-teman. Ini baret segini, teman-teman. Nah, ini loh. Ini mengakibatkan motor itu ngebul. Ingat ya, di sini kasusnya cuma ngelidik, memperbaiki motor ngelidik, bukan memperbaiki motor ngebul. Itu beda kasus, teman-teman. Oke, buringannya aman ya, jadi nggak luka banget, aman, nggak bikin motor ngelidik ini. Oke, kita pisahkan satu persatu bagian agar bisa menemukan penyakitnya. Oke, kemudian kita lihat pistonnya. Oke. Nah, di sini juga pistonnya masih bisa dipakai. Ini tidak mengakibatkan motor ngelidik kalau kayak gini, teman-teman. Nah, aman ya ini ya. Kita pisahkan. Jadi teknik menyelesaikan masalah motor, umpama ini kan ngelidik, kita pisahkan komponennya dulu. Komponennya itu masih layak digunakan atau tidak. Setelah kita memisahkan komponen demi komponen, pasti Anda akan menemukan penyakitnya. Oke ya, kita pisahkan dulu. Ini ya. Kemudian kita cek apa lagi? Kita cek timlar, teman-teman. Nah, di sini sudah menunjukkan penyakitnya ya. Satu timlarnya kayak gini, teman-teman. Aus, teman-teman. Oke ya, jadi dalam menyelesaikan masalah itu harus pisahkan dulu komponen-komponennya, apakah masih layak atau tidak. Nah, seperti ini. Nah, ini indikator yang pertama yang mengakibatkan motor ngelidik, teman-teman. Ini sudah kemakan, teman-teman, aus. Satu timlar ya, timlar sudah aus. Kemudian timlar yang satunya, nah ini juga, teman-teman, sudah baret, teman-teman. Oke ya, kita pisahkan. Kemudian kita cek noken, teman-teman. Noken. Nah, ini teman-teman. Ini
Ini sudah aus teman-teman. Aus ini teman-teman. Sebentar ya. Nih. Luka ini. Nah. Sudah mulai kelihatan ya penyebab motor ngelitik. Oke ya. Kita pisahkan sini. Kemudian apalagi? Kita cek klepnya. Oke ya. Nah, klepnya sama bosnya sekalian. Nah, ini nih. Nah, masih sepan teman-teman. Jadi kalau masih kayak gini berarti sepan ya, nggak goyang kayak gini teman-teman. Nggak goyang, pokoknya goyangnya itu sedikit. Kalau goyangnya itu banyak berarti bos klep Anda mungkin rusak, atau klep Anda memang sudah rusak teman-teman. Nah, kalau aman kayak gini berarti lolos ya. Ini nggak mengakibatkan motor ngelitik. Oke, lolos. Klep lolos. Kemudian bosnya, bos klep, bos temlar. Ini teman-teman. Nah, ini aman juga. Jadi kalau nggak aman kita taruh sini ya. Kemudian apalagi? Ini nggak aman ya tadi ya. Oke, cuma ini teman-teman yang tidak lolos seleksi atau tidak layak dipakai ini teman-teman. Nah, kemudian sesudah menemukan penyakitnya kemudian kita pakai logika. Emang benar ini bisa mengakibatkan ngelidik. Kita pakai logika. Ya, tentunya benar teman-teman. Kalau di sini kan, nah, ini kan noken di sini. Apabila noken aus, ditambah ini apa? Temlarnya juga aus kayak gini. Ini kan di sini teman-teman. Nah, walaupun disetel rapet, klep Anda itu pasti akan mengakibatkan celahnya rapet tetapi masih bunyi teman-teman. Harusnya kan celahnya kalau rapet itu minim bunyinya. Nah, gini teman-teman penjelasannya. Nah, ini kan aus, ditambah sini. Nah, secetik. Nah, gitu. Saat melewati kayak gini itu bisa kayak gini. Ah, nggak halus. Jadi saat melewati kayak gini bisa gini. Bayangin putaran mesin umpama 1500 itu berapa kali kayak gini, cetik. Nah, cetik. Nah, gitu teman-teman. Oke ya. Set tik. Set. Ini kan putarannya itu kencang banget teman-teman. Tik. Nah, itu yang menyebabkan motor itu ngelitik. Ngelitiknya parah banget teman-teman. Sudah disetting sedemikian rupa, sudah disetting rapet kok masih ngelitik. Nah, perlu Anda cek di bagian ini. Oke, jadi kesimpulannya adalah untuk mencari sebuah penyakit sepeda motor, kita harus tahu komponen di dalamnya itu apa saja. Kemudian kita pisahkan komponennya itu kita pisahkan, lalu kita sortir kayak gini, kayak tadi pokoknya teman-teman. Tekniknya kayak tadi. Kemudian kalau sudah menemukan penyakitnya seperti ini, lalu kita logikakan, emang benar sih
teknik kayak gini cukup ampuh ya. Itu teknik dari SCF channel. Oke ya, setelah menemukan intinya, setelah menemukan penyakitnya, kemudian pakai logika. Kalau umpama ya ini sudah tahu penyakitnya kayak gini, kemudian kita pakai logika, apa benar sih ini mengakibatkan ngelitik? Nah, itu caranya kayak gitu. Oke, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye. Oke, ini motornya, motor smash ini. Untuk cara cek stang sernya saya sudah buatkan video di sebelumnya ya. Silahkan cek, atau di sini juga ada.